Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal kami yang berbentuk PPT yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Dasar Terpadu, di mana video ini untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Dr. Imam Syafi'i. Berikut penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ustadz Nurul Yoso Imam. Di sini kami akan memaparkan hasil dari makalah kami, hasil dari review jurnal kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Dasar Terpadu. Di mana video ini untuk memenuhi tugas kami dari dosen kami, Dr. Andes Imam Syafi'i, MPDI. Berikut pemaparannya. Apa itu pengertian manajemen pemasaran? Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sebuah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan. Apa saja aspek-aspek manajemen pemasaran jasa? Yang pertama ialah pemikiran. Apa itu perencanaan? Yaitu menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pemasaran jasa. Kedua, pengembangan. Apa itu pengembangan? Pengembangan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Promosi, yaitu mempromosikan jasa melalui berbagai saluran seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Kemudian pemuasan, yang terakhir itu mendistribusikan barang atau jasa, menyalurkan barang atau jasa sehingga bisa memuaskan kebutuhan para konsumen seperti itu. Kemudian konsep manajemen pemasaran jasa yang ada di SDIT Subang adalah yaitu penanaman akhlakul karimah serta potensi peserta didik untuk menghafal Al-Quran 2 juz dengan metode UMI. Yang kedua, menghafalkan hadis dan doa. Apa itu konsep manajemen? Apa yang kita punya? Apa mempromosikan yang kita punya? Keunggulan yang kita punya di sekolah kita itu apa? Seperti itu. Kalau di SDIT Subang itu keunggulannya ialah bisa menghafalkan Al-Quran 2 juz dengan metode UMI. Kemudian menghafalkan hadis dan doa. Kemudian strategi manajemen pemasaran di SDIT Subang. Bagaimana strateginya? Bagaimana cara-caranya untuk memasarkan? Apa keunggulan memasarkan sekolah kita di sekitar atau di daerah lain misalkan seperti itu. Yang pertama ialah periklanan, yaitu membuat iklan atau membuat iklan Instagram, pokoknya semua di media sosial sudah, di IG, di TikTok, di Facebook seperti itu. Kemudian informasi dari mulut ke mulut, yaitu menginformasikan sekolah kita dari mulut ke mulut. Ketika misalkan kita lagi nongkrong, kita promosikan sekolah kita, bagaimana keadaan yang ada di sekolah kita, apa keunggulan yang ada di sekolah kita, seperti itu, dengan cara yaitu sudah ngobrol, dengan cara mempromosikan informasinya itu lewat mulut ke mulut seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu apa? Seperti humas kayak gitu. Kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian kalau sudah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kita bisa mempromosikan apa keunggulan kita, apa yang telah dilakukan di sekolah kita dalam segi prestasi, dalam segi ekstrakurikulernya misalkan, dalam segi apa
bisa menghafalkan 2 juz dengan metode Google. Berarti kita itu apa namanya mempromosikan dengan cara itu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian kalau sudah diterima oleh masyarakat, maka masyarakat sendiri akan menilai sekolah kita, akan menginformasikan kepada halayak ramai lagi ke orang lain seperti itu. Kemudian memasarkan langsung, misalkan ketika kita ada di depan sekolah, misalkan kita apa memasarkan langsung secara langsung, mempromosikan secara langsung bagaimana keadaan sekolah kita, langsung to the point dengan orang yang yang minat begitu kepada sekolah kita, memasarkan langsung. Selanjutnya yaitu cara mengimplementasikan pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama ialah penentuan tujuan. Bagaimana kita menentukan tujuannya? Menentukan tujuan secara langsung, identifikasi kebutuhan pasar, melakukan riset dulu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam masyarakat dari pendidikan kita. Kemudian penetapan strategi, menentukan tujuan pemasaran. Misalkan kita menargetkan jumlah siswa kelas 1 misalkan harus lebih dari 100, maka kita harus mempromosikan dengan lebih baik lagi, menentukan lagi target kita, atau memilih strategi kita lagi, menentukan tujuan pemasaran kita untuk mencapai hal tersebut. Kemudian pilih strategi pemasarannya, misalkan pilih strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan dan target pasar, seperti strategi digital marketing atau strategi digital seperti itu. Kemudian penyusunan rencana itu adalah buat rencana pemasaran dulu. Tentukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Tentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengimplementasikan strategi pemasaran tersebut. Untuk Untuk mencapai target kita. Kemudian menyusun program. Buat program pemasaran yang sesuai dengan rencana pemasaran kita. Tentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk implementasi program pemasaran hingga kita bisa memenuhi target gitu. Kemudian penyusunan anggaran. Tentukan anggaran yang akan digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Buat rencana anggaran yang detail dan komprehensif. Tentukan sumber dana yang akan digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Selanjutnya, apa tantangan dalam pemasaran jasa pendidikan? Persaingan antar sekolah saat ini semakin kompetitif. Jadi misalkan tantangannya itu kalau sekarang itu lebih signifikan, lebih kompetitif. Gimana? Misalkan biasanya kalau masyarakat itu melihat keunggulan sekolah kita itu dari segi prestasi. Misalkan ketika kita mengikuti event ini, misalkan event lomba, misalkan lomba sains, bagaimana siswa kita dalam mengikuti perlombaan tersebut, berhasilkah? Kalau misalkan berhasil, maka masyarakat akan menilai, oh iya sekolah itu berarti sudah bagus seperti itu. Nyatanya dalam lomba sains kemarin, misalkan tingkat kabupaten, di sana itu meraih juara 1. Berarti sudah bagus ya dalam manajemen pengajaran. Pokoknya biasanya kalau tantangan dalam pemasaran jasa dalam pendidikan itu yaitu sudah dilihat dari dilihat dari hasil prestasi kita. Kemudian kesimpulannya, di SDIT Alami Subang merupakan sekolah yang hadir sebagai lembaga pendidikan dasar yang tidak hanya sekedar menjadi alternatif, tetapi menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Subang dan sekitarnya. Dalam manajemen pemasaran, SDIT Alami Subang sudah dikategorikan sempurna karena hasil pencapaian penerimaan siswa
manajemen pemasarannya itu sudah sangat bagus, sangat baik, karena dilihat dari tahun ke tahun siswanya itu dari kelas satu itu, dari siswa barunya kelas satu itu terus bertambah. Dalam segi keunggulannya itu sudah ditampakkan dari segi juz apa hafalan dua juznya, dalam segi hafalan hadis-hadisnya itu sudah bisa dipasarkan dengan baik. Di aspek aspek pemasarannya itu bagus seperti itu. Terima kasih, cukup itu yang dapat kami